Ya, selamat pagi Pak Mado, Pak Kasa, dan Pak Kapitan. Baik, selamat pagi Bapak. Mohon diaktifkan kameranya. Selamat pagi Bapak. Apa kabar semuanya? Kabar baik Bapak. Iya, ini Kabar saya baik, pertama Bapak. mohon maaf ya, baik, puji Tuhan, saya juga kabarnya baik. Memang kita sudah, ya kemarin ketika angkatan 9 itu langsung masuknya lewat LMS, tapi sekarang sudah harus masuk lewat PMM sehingga ada sedikit belepotan. Bukan hanya kita tetapi BGP juga agak sedikit belepotan sehingga untuk kelas B saya itu sampai saat ini fiturnya belum ada di PMM untuk kelas B. Sedangkan tadi saya minta maaf agak terlambat karena dengan hal-hal baru ini sehingga bagian rekamnya tidak ada. Sehingga saya harus berusaha untuk mencari aplikasi rekaman untuk pertemuan virtual kita hari ini. Sesungguhnya kelas kita ada 10 ya, 10 CGP, tetapi yang baru bergabung itu Bapak bertiga. Saya minta tolong kalau bisa salah satu dari Bapak bertiga sampaikan informasi ke grup agar teman-teman yang lain bisa bergabung, minimal 7 lah, baru kita perkenalan diri. Kita sambil menunggu mereka ya. Siap Bapak. Iya, siap Bapak. Jadi Bapak bertiga ini dari Kabupaten Lembata ya? Iya. Iya Bapak. Oh iya. Kalau Lembata saya sendiri belum pernah sampai ke sana. Saya ya baru sampai ke Manggarai, lalu singgah ND. Baru-baru angkatan 9 saya itu dari kelasnya ND yang sudah lulus jadi guru penggerak angkatan 9. Semuanya dari ND. Lalu hari ini saya kok bertemunya dari daratan Flores semua ya. Iya. Kalau saya ya sambil kita cerita-cerita dulu ya. Iya. Menunggu teman-teman yang belum bergabung. Siapa yang sudah beri informasi ke grup untuk teman-teman lain bergabung? Pak Filipus coba share Iya. ke grup. Iya. Atau biar saya langsung panggil saja ya. Sambil cerita Bapak Ibu, Bapak-Bapak supaya kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya panggil dulu ya. CGP bersegera bergabung dalam Zoom meeting karena sudah dimulai. Iya, oke. Pak Kapitan ini mengajarnya di mana? Suaranya tidak terdengar. Lagi di mute mungkin. Pak Kapitan. Kayaknya bermasalah itu. Bermasalah, tidak apa-apa. Kita geser Pak Amado. Tugasnya di mana? Oh, saya tugasnya di Kedang, di Kecamatan Omesuri, SMP 5 Omesuri, Bapak. SMP 5 ya? SMP 5 Omesuri. Oke. SMP 5 ya, saya. Pak Mado SMP 5 ya? Iya, Bapak. Ini yang benar yang mana? Ini saya catat di sini Pak Antonius Arakian.
Oh ya, Iya. Mado. Saya Ada madonya di belakang, Bapak. Madonya, sorry ya. Ya, ada madonya di belakang. Ya. SMP berapa ya? SMP 5 Omesuri, Bapak. 5. Iya. Kalau Pak Kasa dari SMP atau SMA atau SD? Halo Pak Kasa? Mungkin gangguan juga ya, Bapak. Sepertinya. Memang begitulah. Untuk pertemuan pertama itu Pertama itu biasanya kita teknisnya kodrat banyak. zamannya kita sudah bermasalah semua. Oh, Halo, iya. halo. Sudah Ya. tersambung. Sudah ya Iya. untuk Pak Kasa ya? Iya, Bapak, ya. Ya, Siap. silakan Pak Kasa mengajarnya di mana? Kita bincang-bincang Iya, sambil Bapak, tunggu teman. ya. Saya di SD Impres Bareng. SD Kecamatan- Impres. Iya, SD Impres Bareng, Bapak. Bareng. Iya, Bareng. Oh iya. Iya. Guru SD ya? Guru SD, Bapak. Ah iya. Sudah berapa tahun jadi guru? Ya, kalau guru kita dari honor ya sudah mau masuk 12 tahunan. Lama Tapi- sudah senior. Iya. Tapi kalau PNS-nya baru 5 tahunan, belum sampai Oh. 5 juga, Pak. Luar biasa. Sudah PNS Iya, luar biasa. Belum ada respon dari teman-teman yang lain ya? Iya, iya. Belum ada respon juga, Bapak. Ya sambil ya kita menunggu teman-teman. Pentingnya untuk kita ikuti setiap pertemuan karena ada kreditnya, ada nilai penilaiannya secara sistem. Untuk angkatan 11 kemarin itu yang tidak mengikuti pertemuan itu menjadi kendala tersendiri sehingga kita harus berusaha dengan segala kearifan untuk bagaimana menyelamatkan karena sudah selama 6 bulan berlela-lela dengan begitu banyak aktivitas lalu kemudian tidak, karena menentukan kelulusan itu salah satunya adalah kehadiran. Ya, Bapak. Kalau Pak berdua, Pak Mado dan Pak Kasa, ada kenal beberapa bisa coba dijamri telepon agar bisa masuk. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan ini itu sudah dari PGP ya. Iya, Bapak. Ya. Ternyata Pak Pius sudah keluar lagi karena masalah mungkin. Masalah jaringan biasanya. Iya, jaringan. Iya, jaringan. Iya, tidak apa-apa. Saya kira karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga walaupun ada yang mau masuk, saya cek dulu. Halo, Ya Pak Pius, Pak Filipus, iya. Halo Pak Filipus, ya Bapak, selamat pagi. selamat pagi. Ya Pak Filipus, tadi sempat masuk dan keluar lagi ya. Ini saya tadi suara tidak kedengaran. Ini saya pindah ke laptop, ini video tidak muncul lagi. Kamera tidak muncul. Tidak apa-apa, itu pertemuan pertama biasanya begitu. Ini kayaknya ada masalah setting di laptop Walaupun dan video Chromebook tidak ini. muncul, tapi suara Bapak muncul. Jadi tetap Iya. Bapak hadir. Bapak mengajarnya di mana, Bapak? Saya di SMP 1 Atap 92 Bean. Iya. Satap ya, SMP Satap ya. Ya. Saya sekarang di Kupang juga, Pak. Oh, begitu ya. Sebentar siang pulang Berangkat. ke Lembata. Jadi besok siang baru saya sampai di Lauleba ini. Iya. Oh iya. SMP apa tadi Satap? 1 Atap 92 Bean. Beang. Bean. Oke. Sebentar ya, ada kesalahan teknis, saya juga perbaiki punya saya dulu ya. Halo. Halo. Yang di ini kok keluar lagi?
Anto. Kau buat taman kau tuh. Kupang gua. Tidak. Dong baru masuk 3 tapi saya mulai sudah terlalu. Antar. Mau masuk ke situ. Baik kan. Makanya Itu yang kemarin lain. Di luar baru masuk. lain kita masih masuk. Kamu akun Sat. Rekam Masa pakai tuh ini kamera, layar HP. laptop kenapa settingan kan? Tidak, coba keluar masuk jaringan biasanya. Jam settingan terus. Saya stres kalau begini video tidak muncul nih. Sudah mulai masuk semua. Pakai ini satu Nicodemus kan saya rekam pakai HP ini. Sudah saya mulai sudah. Kampung pilihan ini apa belum ada nah. Apa? Rekam. Rekaman tidak ada nah. Nanti baru saya Jadi sampaikan. rekam pakai ini. Terima. Jadi kan bisa komunikasi. Komunikasi dengan. Pandai. Bisa pakai HP mau bermain. Pandai. Tidak mungkin ini saya bisa terima dong di sini juga. Jangan ribut. Pak Pican ribut sekali Pak Pican. Visual effect. Keluarga besar jadi maklum Mana saya salah. tekan sudah lah. Jangan marah sapu video terganggu jadi tidak lihat muka hidung. Hidup kamera. Ibu Tadi TV saya selamat bilang pagi. itu sesuai dengan amal ibadah tuh biasanya. Saat ini Chromebook di sini juga suara tadi tidak muncul. Padahal kemarin kita pembukaan muncul. Video suara muncul. Tahu pengaruh apa lagi? Tadi iman dan apa tuh? Amal ibadah terus ini. 2, 4, 6, 8. Lagi 2 orang belum muncul. Visual effect di atas. Gitu, effect. Bawah. Saya coba setting. Kalau orang yang selamat pagi. Klik atas. Ya. Ganteng-ganteng semua. Kemana ya? Ya baik, selamat pagi yang baru bergabung. Ada Ibu Bilistolen, ada Pak Sogang, iya, Pak Tawalo, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi Bapak. Sehat-sehat ya. Ini lagi di sekolah Kak Ibu? Iya Bapak lagi di sekolah. Iya. Oke, Pak Sogang juga lagi di sekolah ya. Pak Clement sepertinya lagi di kebun ini. Tadi ruangan le Bapak. Oke, baik. Semua sehat-sehat ya. Ya Bapak. Iya. Oke. Saya langsung tampilkan layar. Saya izin share screen untuk kita bisa mulai kelas maya kita ya. Saya harap semua dalam keadaan bahagia, sehat mengikuti kelas ini selama 2 JP 95 menit. Sebentar ya, saya munculkan dulu.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bapak. sudah Bapak. Oke, Bapak Ibu CGP hebat. Hari ini pertemuan pertama kita, pertemuan Maya, di mana kita dalam pembelajaran kita selama 6 bulan itu menggunakan alur merdeka, dan Bapak Ibu sudah melakukannya mulai dari diri, dan hari ini kita berada pada alur eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan waktu 2 JP 95 menit. Bapak Ibu bisa lihat untuk identitas modul ini, paket modul 1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD 2 JP dengan fasilitator saya sendiri, nama lengkap tertulis di layar, dan kompetensi lulusan yang dituju ada 2. Yang pertama, Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran peserta didik atau murid. Dan yang menjadi capaian umum modul ini, Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran KHD tersebut dalam konteks pendidikan lokal, nasional, dan juga pada sekolah masing-masing. Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis itu sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pembentukan atau pertumbuhan karakter. Dan yang menjadi capaian khusus modul ini, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berhamba pada anak atau berpihak pada anak, pada ras lokal, kelas, dan sekolah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid secara kekuatan kodratnya. Dan Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini kita punya 5 agenda. Yang pertama, pembukaan yang sudah dan sedang kita lakukan bersama, itu kita gunakan 25 menit. Yang kedua ada refleksi kritis Bapak Ibu, itu kita pakai 30 menit. Lalu dialog di mana ada diskusi tanya jawab. Sepertinya ada yang masuk ya, sebentar saya cek dulu. Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab 20 menit, ada refleksi dan umpan balik 10 menit, lalu kemudian penutup. Jadi waktu kita sangat terbatas, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita saling share pengetahuan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu punya pengalaman, punya pengetahuan selama bertahun-tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Kita sudah bergelut dalam dunia pendidikan, tentunya ruang ini dipakai untuk saling melengkapi. Oke ya Bapak Ibu, dan kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit dan penutup itu selama 5 menit atau dipakai 5 menit.
Adapun tujuan pembelajaran tertera di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini. Ya. Nah, ini sepertinya sebentar ya, ada bunyi mau masuk lagi. Saya cek dulu. Sebentar ya. Ibu Paulina kayaknya. Oke, selamat datang Ibu Paulina. Ibu Kay, selamat datang. Biasa namanya awal pertemuan banyak sekali kendala-kendala teknis. Kelemahan pertemuan maya di situ sudah, jaringan dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu CGP hebat. Kita punya skenario pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di layar ada pembukaan 25 menit yang sudah saya sampaikan sampai penutup. Dan aktivitas kita seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya sudah membuka pertemuan ini dan saya tentunya akan menuntun atau memediasi dialog kritis Bapak Ibu tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua di situ Bapak Ibu diberi ruang kesempatan untuk menyampaikan atau memberikan perspektif kritis tentang pemikiran KHD, bisa saling bertanya dan mengkonfirmasi jawaban. Ada dialog tanya jawab, ada refleksi dan umpan balik. Jadi kita tetap menggunakan waktu secara efektif SIM 2JP 95 menit. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita diskusi tentang pemahaman Bapak Ibu tentang filosofi pendidikan Indonesia ala Ki Hajar Dewantara, saya ingin Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu. Kita kayaknya bukan 25 menit, bisa 40 menit kita pakai untuk pembukaan karena ini sesi perdana. Saya tentunya ingin ya mengenal lebih dekat Bapak Ibu CGP hebat. Silakan secara satu persatu memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kesepakatan belajar kita ya, belum saya tampilkan. Bapak Ibu, sebentar ya, ada kesepakatan belajar kita, kurang lebih ada 6. Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan dan sebaliknya. Tidak boleh menyela pembicaraan teman. Berpendapat atau berbicara itu setelah dipersilakan. Lalu ingat untuk berpartisipasi penuh. Maksudnya tubuh, roh dan jiwa harus menyatu. Jadi jangan hadir secara tubuh tapi jiwa rohnya itu ada berkelana kemana-mana. Yang keenam, kita tetap mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan gembira, sukacita. Dalam belajar kita menikmati pembelajaran itu sendiri. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu secara satu persatu untuk memperkenalkan diri. Saya kasih kesempatan dulu Pak Antonius. Silakan. Ini semuanya satu kabupaten, pasti sudah saling mengenal ya. Halo? Belum. Ada yang belum kenal, Pak. Oh iya, kalau begitu ini kesempatan. Silakan Pak Antonius, yang lain simak ya. Kesempatan Pak Antonius. Ada nih. Halo Pak Antonius.
Sepertinya ada kendala audionya Pak Anto, sehingga kita geser dulu ke Pak Kapitan. Masih Silakan. unmute. Halo. Ya, bisa kedengaran? Oh, Pak Antonius, silakan. Ya, Iya, ya. suaranya terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Antonius Arakian Mado. Biasa disapa, kalau di sekolah disapa Pak Anton. Kalau Pak Filipus dengan Pak Servas pasti sudah kenal. Saya mengajar di SMP 5 Omesuri, Kecamatan Omesuri, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Anto. Pak Anto ya, Pak Anto ini biasa di mana-mana termasuk di sekolah panggilannya Pak Anto. Jadi teman-teman tadi Anton, sudah Bapak, dengar. Anton. Oh, Pak Anton, harus ada N-nya ya. Iya, Bapak. Berarti saya garis bawahi itu di sini, saya ternyata pakai Pak Anto saja, tapi harus ada N-nya. Ada N-nya, Teman-teman Bapak. juga sudah tahu dalam Iya. kebersamaan kita ini tentunya akan disapa Pak Anton ya. Iya, Silakan Bapak. yang kedua. Terima kasih Pak Anton. Silakan yang kedua Pak Kapitan. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi, salam jumpa. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya punya video kameranya masih terganggu. Jadi, Tidak apa-apa. baik, saya perkenalkan nama lengkap saya Filipus Kapitan. Cucu dari Kapitan Patimura, kami keturunan dari Ambon. Luar biasa. Oke, biasa dipanggil Pican. Pican, Pak Pican ya. Ya, Masih. saya saat ini mengajar di SMP 1 Atap 92 Bean di Kecamatan Buya Suri. Oke, Mungkin cukup. itu saja sedikit perkenalan Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Pican. Ini saya tidak mengerti ini namanya datang dari mana, Pak Filipus Kapitan, tapi dipanggilnya Pak Pican. Ini luar biasa. Hanya Baik. Filipus Kapitan, jadi Pican. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Pican. Siap, Kita Ya. geser ketiga ya. Yang ketiga Pak Kasa, silakan. Ada Pak Kasa? Halo. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Fulgensius Kasa. Saya mengajar di SD Impres Bareng, Kecamatan Buya Suri. Biasa disapa Fulgen. Disapa apa Pak? Fulgen. Pak Fulgen. Pak Fulgen ya? Iya. Ya, silakan. Sudah? Ya sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Fulgen. Oke, Yang sama. berikut silakan Pak Clemens. Ada ke Pak Clemens? Rupanya Pak Clemens belum bergabung ya. Yang berikut Pak Laurentius ada? Bapak. Baik. Selamat pagi dan semangat untuk kita semua. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap Laurentius Lao. Nama panggilan Seno dan Ulang terbawa lagi nama sampai di panggilannya. sekolah juga biasa di ya Bapak. Diulangi nama panggilannya. Nama panggilannya Seno. Tadi Pak Filipus Seno ya? dari Timura, kami keturunan dari kerajaan pimpinan Senopati. Wah, luar biasa. Pak Senu ya? Ya Pak Seno, dan terbawa ke sekolah juga biasa disapa dipanggil Pak Seno. Senu apa saya- Seno? Seno, S-E-N-O, Seno. Oke. Seno. Baik. Saya mengajar di SD Impres Tobutani, Kecamatan Buya Suri.
Demikian sedikit perkenalan dan mungkin saya kembalikan ke Pak. Makasih Pak Seno. Yang berikut ada Pak Ibu ya. Ibu Tiwi ada ya. Silakan Bu Tiwi. Ibu Tiwi sudah senyum-senyum. Silakan. Baik Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Perkenalkan, Santai ya, sambil nama- ada yang kopi silakan dinikmati minum kopinya. Oh gitu Pak. Ya, Itu santai bagus. kita santai aja. Kalau begitu bagus. Iya, iya. Ini saya lagi santai juga ini kopi saya. Oh ya. Silakan lanjut Bu. Ya Bapak. Perkenalkan nama lengkap saya Tiwi Marlis Bilistolen. Saya biasa disapa Ibu Tiwi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lebatukan. SMA Negeri 1 Lebatukan. ya Lebatukan Bapak. Lewatukan. Lebatukan. Leba. Iya. Oke, silakan. Ibu mengajar apa? Saya mengasuh mapel pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oh iya iya. Oke. Masih ada yang perlu disampaikan? Cukup dulu Bapak, nanti selebihnya baru Ya. berkembang. Oke, silakan. Ya, terima kasih, Bapak. Ada Pak Ibu ya, Ibu Paulina ada? Rupanya Ibu Paulina belum masuk ya. Yang punya nomor pribadi, nomor HP Pak Clemens sama Ibu Paulina tolong komunikasikan, di kontak agar pertemuan pertama ini mereka juga ini absen ya. Saya Pak Clemens presentasi. baru bergabung Pak tadi barusan. Pas apa? Pak Clemens barusan bergabung tadi. Oh ya sudah ya. Ya. Coba dicek jangan sampai. Pak Clemens ini kok. Sebentar ya, saya cek dulu. Oh, iya benar ada ini Pak Clemens. Aduh, sorry ya, ini saya harus hilangkan ini. Ibu Paulina yang belum ya? Ya, Paulina belum. Iya. Ada Pak Rusman? Belum juga ya? Belum. Ada Pak, ada Pak. Oh, ada. Oh ya, Pak Rusman Rajab, ya silakan. Kalau bisa kameranya diaktifkan. Siapa? Bersama Rajab. Tenang. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rusman, kameranya belum aktif tuh. Sudah Pak, sudah diaktif mungkin jaringan masih. Oh, ya silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rusman Raja Pak. Iya. Biasa disapa Rusman. Kalau di sekolah dipanggil Pak Rus. Pak Rus ya. Ya. Iya. Saya mengajar di SDN Batas Kota Pak. Kecamatan SDN Batas Kota ya. Ya Pak. Oke. Cukup ya. Selanjutnya ada Pak Sogang. Oh ya. Baik Pak, selamat Ya. pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Servasiu Sogang. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Omesuri. Di dalam sini juga ada beberapa teman yang dari satu wilayah, banyak Ya. sekali, ada berapa. Masuri. Omesuri, SMP Omesuri. Negeri 4 Omesuri. Iya. Biasa dipanggil Pak Servas. Iya. Oke. Cukup ya. Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Servas. Yang terakhir ada Ibu Ros. Ada? Apa Ibu Ros ada? Sepertinya tidak ada ya. Bapak, Berarti- selamat pagi. Ini Bu Paulina. Ibu Paulina sudah bergabung ya. Puji Tuhan. Iya, Bapak, saya bergabung nih. Dari tadi Mereka kameranya dua Pak Clemens ini keluar masuk terus dari tadi.
Oh iya, saya lupa cek ini dia punya list ini nama-nama. Padahal Ibu tadi dengar ini namaku disebut dan tidak hadir ya. Silakan Ibu Penny. Ya, Ibu Paulina, nama silakan perkenalkan diri. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bapak Niko. Selamat Perkenalkan, nama saya Paulina Penikeni. Biasa dipanggil dengan Olin. Iya. Iya, Saya pagi. bersekolah di SMP Negeri 7 Maret Hadakewa. SMP Negeri 7 Maret Hadakewa. Hadakewa ya. Iya Bapak. Saya catat begini supaya nanti saya tanya kalau ada teman dari Lembata saya tanya. Itu ada teman saya nama ini di SMP sekian. Kenal? Iya. Maksudnya seperti itu. Oke ya. Ibu Olin ya. Iya Ibu Olin. Ini Ibu Olin. Paulina P ini jadi Ibu Olin. Ini juga agak sedikit luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Olin. Iya Bapak juga. Iya. Yang terakhir Ibu Rosalina. Ibu Rosalina ada? Cek. Bapak saya belum ini. Ya. Bapak saya lewati. Minta maaf, Bapak namanya lengkapnya? Clemens Laga atau Bolo, Pak? Sepertinya tadi sudah atau belum? Belum ya? Belum, Bapak. Oh ya, silakan Pak Clemens. Sorry, saya lewat ini. Ya, saya kalau tidak perkenalkan nama bisa rugi ini, Bapak. Silakan Pak Clemens. Baik, terima sudah kasih, silang Bapak. di sini nih. Nama saya Clemens Laga atau Bolo dari sekolah SD Katolik Atanila, Kecamatan Omesuri. Atanila ya? Iya. 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 Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Pak Emen. Emen ya? Ambil Ya. tengahnya nih. Pak Ya. Emen. Oke. Ya, saya kira sudah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Emen. Saya kira sudah semua memperkenalkan diri kecuali Ibu Ubang ya. Itu berarti bahwa dari jumlah CGP kelas A 10 yang hadir 9 dan yang 1 belum hadir tanpa berita ya. Mungkin karena faktor ada jaringan atau apa ya, tidak apa-apa. Kita sudah bisa memulai kelas kita, diskusi kita setelah perkenalan diri Bapak Ibu CGP. Dan sebelum masuk pada diskusi saya juga perlu memperkenalkan diri. Nama lengkap saya sudah tertulis di layar, Nikodemus Immanuel Malua. Saya dari Kabupaten Alor. Saya adalah pengawas sekolah. Saya juga tentunya kalau pengawas sekolah maka saya juga pernah menjadi guru, kemudian pernah menjadi kepala sekolah, baru menjadi pengawas. Dan dalam jabatan pengawas ini saya sudah dari tahun 2017 ya, kurang lebih hampir 7 tahun. Itu sudah 7 tahun ya. Karena saya pengawas SMA SMK, maka urusan pendidikan saya itu berkaitan dengan Dikmen Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Kalau kita setelah ada undang-undang pendidikan yang baru tahun 2017 itu kewenangan untuk mengurus pendidikan menengah diserahkan kepada gubernur dari tangan bupati dan wali kota. Sehingga bagi teman-teman yang ada di dunia SMA SMK itu tentunya berurusan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu yang berikutnya tentunya saya menjadi kesempatan yang kedua untuk membersamai Bapak Ibu Guru CGP. Yang pertama sudah saya bersamai teman-teman dari ND, jumlahnya ada 19 CGP dan puji Tuhan semua dinyatakan lulus bulan lalu menjadi guru penggerak. Bapak Ibu saya harapkan juga
akan bersama dengan saya dan lulus, karena sekarang ada program rekognisi yang sudah ditegaskan, dikeraskan dari Kementerian Pendidikan, bahwasannya yang menjadi calon pemimpin pembelajaran calon pemimpin sekolah itu harus dari guru penggerak, dan sudah ribuan guru penggerak itu direkrut menjadi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Dari daratan Flores itu saya bertemu ada beberapa yang kemarinnya guru penggerak sudah menjadi pengawas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti bernasib sama setelah lulus beberapa waktu kemudian sudah menjadi kepala sekolah atau pengawas. Oke, saya kira untuk sementara perkenalan saya seperti itu dulu saya cukupkan. Kita akan masih bisa untuk saling mengenal lebih jauh selama 6 bulan. Mudah-mudahan nanti ada waktu kegiatan saya di daratan Flores, karena teman-teman yang sudah jadi guru penggerak dari ND, mereka juga rindukan, doakan untuk ada kegiatan saya bisa jumpa darat dengan mereka, karena jumpa udara selama 6 bulan tapi belum pernah jumpa darat. Demikian juga dengan teman-teman, mudah-mudahan nanti ada waktu juga kita bisa jumpa darat di daratan Flores atau di mana saja. Oke, kita lanjut pada sebentar. Sepertinya ada bunyi-bunyian, ada yang masuk ya, saya cek dulu. Kalau tidak dikasih kesempatan masuk rugi. Oh, sepertinya tidak ada. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu, kita sampai pada sesi refleksi kritis. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu melihat di layar ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana kata menuntun yang Bapak Ibu maknai dalam konteks budaya di daerah Bapak Ibu masing-masing? Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak atau peserta didik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Lalu yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik? Oke, silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang masih ingat berapa waktu yang kita pakai untuk sesi diskusi ini? 30 atau 20 menit ya? Ada yang masih ingat? 30 menit. Oke, untuk pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat ini agar diskusi menjadi terarah, teratur, tidak kacau, maka saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, saya tampilkan. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Ya, saya akan minta satu-satu berpendapat, baru kemudian saling bertanya untuk mengkonfirmasi jawaban. Untuk pertanyaan pertama itu saya minta Pak Rusman. Coba Pak Rusman memberikan jawaban pemikiran yang ada pada Bapak Rusman. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan untuk atau bagi Pak Rusman? Silakan Pak Rusman.
Halo? Pak Rusman ada? Pak Rus? Sepertinya terlempar ya Pak Rus, atau lagi bermasalah dengan audio. Saya geser kepada Pak Sogong. Ya sebentar ya, ini nama panggilan tadi. Pak Servas. Oh, Pak Servas, iya. Iya, Pak Servas, benar Pak Servas. Silakan Pak Servas. Baik Pak. Kamera saya agak masalah sedikit ini Pak. Tidak jadi soal, tidak Suara apa-apa. saya bisa didengar Pak? Ya, bisa. Silakan Pak. Kalau masalah kamera, biar kamera dinonaktifkan. Ya. Baik, yang pertama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, kata menuntun dalam konteks di dunia pendidikan mengacu pada peran seseorang pendidik yang mana sebagai pemandu atau disebut dengan among, itu biasanya disebut dengan itu, memberikan bimbingan, arahan, dukungan kepada anak agar dapat berkembang mencapai potensi penuh mereka. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks budaya di daerah saya. Yang pertama, bahwa setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang unik. Oleh karena itu pendidikan yang diberikan mestinya relevan dengan konteks sosial budaya setempat. Hal ini bertujuan agar terkoneksi dengan apa yang mereka pelajari dan boleh menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial budaya di daerah saya, menuntun dapat dimaknai sebagai proses membimbing anak sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah. Oleh itu perlu masukan dalam sebuah materi ataupun kurikulum yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat, yang mengajarkan anak untuk menghargai atau memahami keunikan budaya. Kemudian, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan anak yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidikan yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta memperhatikan aspek-aspek alamiah yang dimiliki murid atau peserta didik itu, seperti kebutuhan fisik, emosional, atau psikologis peserta didik. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik. Menarik sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak relevan dengan peran seorang pendidik, karena mengajarkan bahwa pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan kepentingan anak, bukan kepentingan pendidik atau sistem pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, pemikiran Kiai Hajar Dewantara ini mengajarkan bahwa pendidikan harus berfokus dan berpusat dari proses pembelajaran atau disebut dengan student center. Ini berarti pendidik harus memahami kebutuhan, minat, dan potensi setiap murid yang menyesuaikan dengan metode pengajaran mereka, yaitu kita sebagai seorang pendidik. Mungkin saya seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Berkembang jika ada diskusi sebentar lagi Pak. Terima kasih. Oke,
Pak Serpa, terima kasih sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik yang tadinya saya berharap bisa menjawab nomor 1, tetapi sapu rata ini Pak Serpa sudah menjawab. Oh ya Pak, sorry Pak. Tidak perlu sorry karena itu luar biasa. Dan saya beri tepuk tangan, kita beri reaksi tepuk tangan untuk Pak Serpa, kita beri penghargaan luar biasa. Terima kasih Serpa banyak Pak. sudah Pak, iya, ada yang angkat tangan juga ya. Saya minta tepuk tangan, tapi ada yang angkat tangan berarti ada mau konfirmasi jawaban. Pak Lawrence ya. Oke, sebentar, jangan buru-buru Pak Lawrence. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik. Oke. Sudah ada yang mau memberikan tanggapan dan sudah angkat tangan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Pak Lawrence. Silakan Pak Lawrence, tadi dipanggil Pak siapa ya? Pak Seno. Ya, silakan Pak Seno. Siap, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Tadi salah pencet jadi munculnya angkat tangan. Salah pencet. Tidak apa-apa, harus. Tidak apa-apa. Siap. Ya. Ya Bapak. Baik, saya coba menjawab pertanyaan pemantik untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi pendidikan anak bagi saya. Menuntun itu berarti mendampingi anak ke sebuah tujuan. Mendampingi anak ke sebuah tujuan dengan sebuah bimbingan yang tentunya harus berkualitas. Berangkat dari refleksi Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun itu adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaik yang mereka miliki sehingga bisa menjadi seorang manusia. Kemudian kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Menuntun dimaknai sebagai suatu usaha untuk membawa seseorang atau membawa anak kepada suatu hal baik untuk hidup di lingkungan keluarga atau di lingkungan saya. Yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya bisa berusaha untuk menjadi atau bisa mempengaruhi karakter masing-masing, bisa menjadi peserta didik yang bisa berbudi pekerti dengan dengan keteladanan yang baik dan bisa terbentuk cita-citanya juga dengan baik sesuai dengan harapan atau cita-cita dari anak sendiri. Nah, berkaitan dengan perwujudan yang relevan ini, di sekolah saya memang rata-rata di semua sekolah, saya khusus untuk pembelajaran proyek itu memang kegiatan proyek itu memang kami atau saya sendiri lebih banyak mendengar dari anak sendiri punya kebutuhan, sehingga tentunya kita tidak bisa memaksa atau kita tidak bisa keluar dari budaya-budaya yang ada di daerah di mana kita menjalankan pendidikan khusus bagi seorang. Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat jiwa. Di modul-modul kemarin di KHD kita sudah banyak membaca, banyak memahami, banyak refleksi yang sudah sampaikan kemarin. Pendidikan dalam kodrat
dalam pendidikan itu artinya selalu mempertimbangkan kodrat alam, di mana anak-anak diajarkan untuk memiliki rasa empati, menghargai keberagaman alam tentunya, dan bertanggung jawab terhadap keseimbangan ekosistem dalam budaya daerah asalnya sendiri. Kemudian pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat zaman, itu artinya atau menurut refleksi saya bahwa harus berkaitan dengan perkembangan masyarakat, juga dengan perkembangan teknologi terbaru, tetapi harus tetap mempertahankan adat atau kearifan lokal yang ada pada daerah tersebut. Kemudian pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya sebagai pendidik yang berkaitan dengan pendidikan yang berhamba pada anak ini, tentunya seperti yang sudah diuraikan oleh teman yang pertama tadi, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anak sendiri, di mana proses perencanaan sampai kepada sebuah tujuan itu mesti harus kita dengar sendiri dari anak, menyusun perencanaan pembelajaran, menyusun instrumen penilaian dan seterusnya, mestinya harus kita susun atau kita rencanakan bersama-sama dengan anak, sehingga anak boleh belajar dan bertumbuh sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kita tidak bisa paksakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan Saril kemarin dalam sambutannya, bahwa biarlah jagung itu dia tumbuh menjadi jagung, dan jangan kita paksakan jagung itu dia tumbuh menjadi padi dan sebagainya. Demikian dari saya Bapak. Untuk sementara saya kembalikan, nanti berkembang pada diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan jawaban yang kurang lebih sama untuk saling melengkapi tentang apa itu kata menuntun, arti makna kata menuntun dalam dunia pendidikan, sampai pada relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu berhamba pada anak. Ada kodrat tadi disebutkan, kodrat alam dan juga kodrat zaman ya. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Lawrence ya. Pak Lawrence ini dipanggil Pak Seno ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Seno semuanya. Kita beri apresiasi. Saya mau izin sejenak ya. Laptop saya ini kok tiba-tiba hang ini, mau digeser kok tidak bisa ya, saya minta waktu sebentar ya. Apa suara saya terdengar? Masih dengar Bapak? Masih ya, terdengar ya. Masih Bapak terdengar jelas Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Saya minta izin waktu sejenak karena ini laptop saya tiba-tiba gelap dan hang, ini tidak tahu ini kodrat zaman punya mau juga mungkin, jadi sebentar ya. Ini dia harus saya harus dia itu harus sendiri. Pakai lem biru Pak, lempar beli baru. Sebentar ya, saya geser tuh. Ini jadinya pada tekan pas berhitung kali. Kok bisa begini? Kalau pakai saya punya berarti. Tadi ada tekan apa di sini? Ini ada tekan pause break makanya. Begitu. Ini tidak bisa sama. Karena tidak pakai saya punya kan, laptop ini tidak paling familiar dengan saya. Ini Bapak ada tekan ini, nah tidak boleh sim script ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kesalahan fatal betul.
Siap Bapak, siap. Baik Bapak. Tidak bisa. Bapak masuk lihat HP saya bikin di sini. Setengah mati nih. Untuk sementara Bapak masuk pakai HP untuk diskusi. Kalau untuk share screen nanti kalau laptop sudah baik baru bisa di share screen. Break setia bola. Oke, Bapak Ibu sudah selesai masalahnya. Ini saya pakai laptop punyanya Ibu, jadi kurang familiar. Kebetulan saya lagi ke Kupang dan laptop yang dibawa ini laptop Ibu, sehingga saya kurang familiar, sudah terbiasa dengan laptop butut saya. Oke, kita lanjut. Tadi dari Pak siapa ya yang kedua? Pak Laurentius tadi Pak. Pak Seno. Pak Seno ya. Baik, luar biasa sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan pemantik, sudah melengkapi pemahaman daripada kita semua. Saya masih beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan terhadap pemikiran daripada kedua teman tadi, Pak Seno dan juga Pak yang pertama. Silakan angkat tangan yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik. Silakan. Ibu Tiwi, silakan Bu Tiwi. Baik Bapak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama di situ, apa makna kata menuntut dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya tidak jauh berbeda juga dengan Bapak CGP sebelumnya. Menurut saya kata menuntun ini lebih tepatnya kepada membimbing atau mengarahkan anak dalam proses pembelajaran, dalam artian bahwa kita sebagai guru memberikan perhatian dan juga memberikan arahan yang sesuai atau yang lembut untuk pertumbuhan peserta didik di sekolah. Itu menurut saya untuk yang pertama Bapak. Yang kedua, menuntun yang saya maknai dalam konteks pendidikan, konteks sosial budaya di daerah saya, menurut saya bahwa setelah kita membimbing, otomatis kita bisa mengarahkan atau membawa anak atau peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Di sini dalam membentuk karakter peserta didik juga, kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh atau teladan kepada siswa. Kalau kita memberikan contoh, maka otomatis siswa mengikuti apa yang kita buat. Seperti dalam konteks yang pernah saya ikuti di modul PNN sebelumnya, ada menurut PHD bahwa guru ingat sesama Kilode itu kita menjadi contoh, maka otomatis pasti siswa juga mengikuti apa yang sudah dibuat oleh guru. Yang ketiga adalah mengapa pendidikan anak atau murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut pendapat saya, peserta didik yang kita ketahui sekarang bahwa bertumbuh sesuai dengan kodrat zaman, tetapi tidak juga kita harus lupa karena siswa juga harus kita didik sesuai dengan kodrat alam, yaitu perilaku yang harus kita bentuk siswa agar menjadi yang lebih baik, tentunya sesuai dengan pertumbuhan zaman atau konteks zaman sekarang. Sehingga pendidik bagaimana caranya harus bisa merancang pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan konteks zaman. Yang keempat,
apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Ini menurut saya berhamba pada anak dalam artian bahwa bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa menghormati dan mencintai setiap peserta didik kita tanpa membeda-bedakan mereka satu dengan yang lain. Tentu kalau kita menghargai mereka, mereka tentu mengikuti pembelajaran juga dengan senang hati dan bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Karena tadi kita menghargai dan menghormati mereka dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Bapak mungkin dari saya cukup sekian Bapak, saya kembalikan. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan buat Terima Ibu kasih Tiwi Bapak. ya, luar biasa sudah memberikan lebih lengkap lagi pemahaman, penguatan tentang pertanyaan reflektif tadi, pemantik tadi. Saya kira semakin melengkapi pemahaman kita semua ya. Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk yang belum berpendapat, silakan memberikan pendapat atau mungkin ada yang mau mempertanyakan pendapat dari teman CGP supaya lebih tajam diskusinya, silakan angkat tangan untuk diberi kesempatan. Atau perlu ini sepertinya oh ya, ada yang mau bergabung ya, sebentar ya Ibu, sebentar ya. Ibu Ros Ubang. Ya, oke. Silakan sekali lagi saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu CGP memberikan tanggapan terhadap jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh rekan-rekan CGP terdahulu. Halo Ibu Ros. Halo, apa suara saya masih terdengar? Masih Bapak. Masih Bapak, masih. Berarti suara Bapak Ibu yang lain yang tidak terdengar. Silakan saya kasih kesempatan untuk memberikan jawaban atau menanggapi jawaban dari teman-teman terdahulu yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik. Ada yang mau menanyakan untuk dibuka lebih, digali lebih dalam, lebih kritis, silakan. Pak Lorenz, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sebentar ya, sebelum Pak Lorenz, nanti setelah Pak Lorenz ada Pak Clemens baru Pak Antonius. Ya, silakan Pak Lorenz. Baik. Pak Seno sebenarnya. Saya coba sedikit mau mendengar lebih jelas lagi dari Ibu Tiwi. Menarik karena beliau seorang guru agama Katolik yang mungkin lebih banyak dengan ekstrakurikulernya bersama dengan peserta didik. Ya mungkin saja bisa saja bukan di sekolah tetapi mungkin di tempat-tempat lain seperti di gereja dan jadi berkaitan dengan kami di sini rata-rata kalau kita mau bicara soal konteks sosial budaya kurang lebih rata-rata sama kita di Lembata rata-rata sama. Tetapi kembali ke daerah tempat kerja kita masing-masing mungkin lebih ada kekhususan yang lebih kultur lagi di masing-masing desa juga di masing-masing kecamatan, sehingga pada kesempatan ini mungkin
Ibu Tiwi bisa menyampaikan sedikit berkaitan dengan bagaimana Ibu mewujudkan pendidikan yang relevan, yang berkaitan dengan sosial budaya di tempat Ibu mengabdi sekarang. Mungkin ya sedikitlah untuk kita sama-sama saling berdiskusi, juga mungkin bisa kita dapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dari Ibu Tiwi untuk proses. Ya, silakan Bu Tiwi ditanggapi permintaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Niko, terima kasih Pak Lorenz, terima kasih banyak untuk tanggapan dari Pak Lorenz. Di sini kalau Pak Lorenz meminta untuk saya lebih bercerita ya Pak Lorenz, lebih berpendapat, lebih menggali lagi tentang pertanyaan nomor berapa ya? 2 kah Pak Lorenz? Sesuai dengan konteks budaya, lebih berkaitan lagi dengan basic saya itu mapel pendidikan agama Katolik, maka tadi di sini saya sampaikan bahwa karena kodrat peserta didik ini bertumbuh sesuai dengan tidak, tentunya kita mengarahkan mereka untuk menjadi yang lebih baik, berangkat dari membimbing dan mengarahkan tadi, maka otomatis kita bisa membawa anak-anak atau dalam hal ini peserta didik menjadi ke arah bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau berkaitan dengan konteks keagamaan atau sosial budaya di sini, maka dalam mapel agama biasanya terjadi di sekolah saya. Kalau berkaitan dengan ekstra, karena di sini mungkin sekolah negeri, jadi ekstranya tidak terlalu ke situ. Saya di sini ekstra justru saya dikasih seni tari berlawanan lagi. Tetapi dalam hal untuk pembelajaran di kelas ataupun di gereja, karena guru agama jadi pasti di gereja juga banyak peran yang saya ambil. Kalau di sekolah otomatis dalam pembelajaran agama Katolik berkaitan dengan nilai konteks budaya, maka saya biasanya lebih menanamkan kepada peserta didik itu bagaimana saya mengajarkan mereka untuk lebih nilai agama atau sosial budayanya itu lebih tidak selalu dilihat dalam pembelajaran tapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mungkin anak-anak di rumah dalam sehari-hari tidak ada waktu atau tidak ada waktu khusus untuk contohnya berdoa bersama dengan keluarga ataupun membaca kitab suci, tetapi dalam pembelajaran di kelas biasanya saya selipkan itu karena saya tahu betul bahwa proses anak di rumah itu biasanya saya juga ada, jadi saya alami bahwa tidak ada waktu khusus untuk anak bisa berdoa juga. Itu mungkin ada 1-2 keluarga yang bisa ada waktu untuk berdoa, sehingga biasanya saya selipkan itu, dan juga khususnya dalam mendalami kitab suci pun demikian. Kalau di gereja biasanya saya mengambil bagian dalam beberapa kegiatan, misalnya untuk doa-doa mingguan ataupun juga untuk pembinaan sambut baru ataupun pembaptisan. Biasanya saya dilibatkan dan mendapat tugas itu karena sebagai pewarta. Mungkin demikian Pak Lorenz. Bagaimana Pak Lorenz? Oke, terima kasih Bu Tiwi. Iya Bapak, mungkin untuk sementara begitu dulu, nanti baru saya tambah lagi dalam berikutnya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Tiwi. Mudah-mudahan sharingnya Ibu Tiwi berkaitan dengan permintaan Pak Lorenz ya, Pak Seno, untuk menggali secara kontekstual di wilayah tugasnya Ibu Tiwi, apalagi Ibu Tiwi sebagai seorang guru agama yang tentunya dalam kegiatannya menurut asumsi Pak Seno agak lebih banyak kegiatan X ya, dan sudah digambarkan dengan baik oleh Ibu Tiwi. Maka saya beri kesempatan berikutnya kepada Pak Anto ya, untuk menggali Pak Mado. Silakan Pak Mado yang sudah mengangkat tangan untuk konfirmasi jawaban atau mau memberikan pikiran, silakan. Sebelum Pak Rusman.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan saya ini langsung ke Ibu Tiwi, tetapi pertanyaan saya ini sudah terjawab oleh Ibu Tiwi dengan pertanyaan Pak Lawrence tadi. Sebenarnya saya juga mau menanyakan, kebetulan beliau juga pengasuh guru agama, sehingga berkaitan dengan konteks sosial budaya. Kebetulan di Lembata rata-ratanya sama. Oke. Baik Pak. Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Tiwi tadi. Jadi saya kembalikan. Baik, makasih Pak Mado. Kalau memang sudah terjawab ya luar biasa. Kita lanjut, beri kesempatan kepada Parus. Silakan Parus. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin saya ingin sedikit bertanya yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang pada poin pertama tadi Bapak, yang berkaitan dengan menuntun tadi itu Bapak. Jadi mungkin nanti mungkin pertanyaan saya ini saya tujukan kepada kita semua yang ada di ruang meeting ini. Mungkin kita sudah mengerti berkaitan pemahaman kita mungkin sedikit berbeda berkaitan dengan menuntun tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, dalam hal menuntun ini pasti kita mendapatkan atau ada kiat-kiat atau langkah-langkah yang harus kita ambil untuk sampai pada apa yang kita inginkan dalam menuntun anak. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini bahwa mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua yang ada di ruang meeting ini, mungkin ada sedikit memberikan pemahaman atau memberikan berbagi pengalaman lah berkaitan dengan menuntun tersebut. Dalam hal ini kan menuntun, kalau menurut saya kita menuntun kalau di bidang pendidikan pasti ada dua perspektif. Yang pertama itu menuntun dalam hal pengetahuan anak, kemudian yang kedua itu menuntun dalam hal keterampilan anak. Jadi mungkin di sini saya minta mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk memberikan sedikit mungkin pengalamannya dalam hal menuntun tersebut. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Ya, terima kasih Parus. Terima kasih buat pertanyaan, kini pertanyaan reflektif ya. Parus minta ada berbagi praktik baik dari teman-teman CGP hebat lainnya, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan konsep menuntun ala Ki Hajar Dewantara yang tentunya Bapak Ibu sudah lakukan di ruang kelas masing-masing. Tadi Pak Rus katakan bahwa dalam menuntun itu tentu ranah atau dimensinya ada dua ya, tapi mungkin tiga ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, silakan Bapak Ibu CGP luar biasa, masa tugas juga sudah di atas 3-4 tahun ini, pasti punya pengalaman menuntun. Silakan berbagi untuk menguatkan konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari alur mandiri. Silakan. Yang mau menjawab, merespon, bisa angkat tangan untuk saya tuntun. Silakan. Ya, Pak Seno. Silakan Pak Seno. Mic-nya Pak Seno, mic-nya. Pak Seno, mic-nya belum diaktifkan. Mic-nya Pak Seno. Mic-nya masih mati dulu. Baik, Pak Seno. Pak Seno, mic. Audio, ya. Baik ya. Saya terganggu dengan di sebelah saya ada bengkel sementara res motor jadi. Saya coba menyampaikan sedikit pengalaman saya. Tetapi pengalaman ini kemarin ada di sekolah lama kemarin. Di sekolah lama, saya baru di SD Impresto Botani, sekarang baru 1 tahun, tetapi ketika masuk kemarin penerimaan siswa baru kemarin sudah berjalan. Sehingga sharing saya ini ada pada
sekolah lama di mana saya melakukan sebuah tes, tetapi ini bukan berkaitan dengan proses menuntun, tetapi bagaimana caranya saya untuk bisa mencapai sebuah proses yang pada akhirnya proses menuntun di kelas bisa berjalan dengan baik. Sehingga proses yang saya lalui itu adalah pas dipercayakan sebagai panitia penerimaan siswa baru dan mendapat pembagian tugas di guru kelas 1. Nah, itu saya melakukan tes kepada anak-anak siswa baru dalam hal ini kelas 1. Saya melakukan tes mulai dari bagaimana mereka melihat dalam hal ini tes penglihatan dan juga tes pendengaran. Sehingga dari hasil tes itu saya menentukan posisi duduk anak dalam kelas. Posisi duduk anak dalam kelas. Ketika dia punya sedikit gangguan pada pendengaran misalnya, maka posisi duduk dia harus saya posisikan ada pada barisan paling depan. Begitu juga dengan yang gangguan pada telinga, pada penglihatan dan gangguan-gangguan. Sehingga mungkin sharing saya ini itu proses bagaimana saya lakukan untuk ketika proses yang namanya menuntun itu bisa berhasil gitu Mas. Mungkin sebatas itu dulu Pak Rusman, Bapak Niko, saya Ya, Pak Seno, terima kasih luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Ini praktik baik yang luar biasa. Terima kasih ya, sekali lagi terima kasih Pak Seno. Ternyata Pak Seno sudah melakukan proses menuntun dengan baik. Kalau kita bicara menuntun itu sebenarnya luas sekali ya, seluas samudra, tapi sudah dilakukan secara konkret. Kalau saya terjemahkan apa yang disampaikan Pak Seno tadi, ternyata Pak Seno dalam memenuhi kebutuhan belajar anak maka sudah berpihak pada anak dengan cara tanda petik menuntun tadi ya, melihat kebutuhan belajar anak. Di situ kalau kita belajar dari konteks merdeka belajarnya, pembelajaran berdiferensiasinya, itu Pak Seno sudah lakukan dengan melakukan analisis ya, melakukan tes. Ya, ini ya sudah melakukan apa namanya diagnostik ya, untuk mengetahui lebih kurangnya anak-anak kita sehingga mereka tidak dirugikan. Yang tadi pendengarannya jauh itu dikasih posisi duduk dekat dengan guru sehingga ketika guru mengajar anak itu bisa mendengar dengan baik. Begitu juga dengan penglihatan. Itu salah satu cara untuk berpihak pada anak dan cara Pak Seno menuntun, kita semua menuntun anak dalam pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu baca konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, tentunya anak-anak itu lahir dari dua kodrat yang ada, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan segala nilai-nilai yang sudah ada dalam satu konteks masyarakat, konteks keluarga, dan itu tinggal ditumbuh kembangkan. Jadi bukan lagi tabula rasa kemarin kalau kita baca itu, bukan anak sebagai kertas kosong jadi kita isi semau kita, semau gue lagi ya, sudah tidak seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Seno tadi, menarik ya. Saya minta supaya ini didiskusikan lebih tajam lagi. Silakan saya beri kesempatan satu lagi teman CGP untuk memberikan respon terhadap ya, silakan Pak Anto. Halo Pak Anto. Oke. Halo, ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai menuntun, saya berbagi sedikit di sekolah saya. Biasanya di sekolah kami
sebelum pembelajaran dimulai atau di awal semester, itu kami guru melakukan asesmen diagnotis seperti yang disampaikan. Asesmen diagnotis ini bagaimana memetakan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kami melakukan pemetaan, misalnya ada siswa yang dalam proses pembelajarannya dia bisa menerima pembelajaran melalui audio saja. Ada yang bisa melalui audio visual atau melalui video-video atau melalui bahan bacaan. Kami petakan, kemudian dengan asesmen ini kami mencari metode pembelajaran yang tepat untuk siswa, dan kami tuntun siswa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kami sudah petakan itu. Jadi siswa lebih mudah mengerti materi yang disampaikan. Seperti yang di sekolah saya, ada beberapa siswa ketika kita sampaikan melalui video pembelajaran, dia tidak paham. Tetapi kalau dengan bahan bacaan, siswa tersebut bisa paham. Jadi makanya kami membuat pemetaan berdasarkan kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak merasa dirugikan tadi. Itu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pak Mado, terima kasih ya sudah memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seno sebelumnya, bahwa dalam menuntun itu tentu salah satu yang konkret adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan asesmen diagnostik, yang mana kalau kita lihat itu asesmen diagnostik itu ada kognitif dan non kognitif ya. Dan itu sudah dilakukan oleh, saya kira bukan hanya Pak Seno dan Pak Mado, tapi semua teman-teman CGP sudah lakukan itu. Nah, kalau kita sandingkan dengan dasar-dasar pendidikan menuntun ala Ki Hajar Dewantara itu, tentunya secara konseptual itu menurut Ki Hajar Dewantara itu kita memberikan keleluasan, kebebasan kepada anak dan guru itu dia hanya sebagai fasilitator, sebagai pamong ya. Dia sebagai pamong yang mengamongi anak-anak kita untuk mendapatkan tingkatan yang setinggi-tingginya, yang terbaik versinya. Dia dapat menuntun anak-anak untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dan salah satu merdeka belajarnya itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Asesmen diagnostik, lalu kemudian mana itu yang punya kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, mana yang tentunya kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kebutuhan belajar siswa, kecepatan belajar siswa dan lain-lain. Dan itu sudah Bapak Ibu lakukan dan luar biasa. Bapak Ibu, ternyata waktu diskusi kita juga sudah beberapa menit lagi selesai. Saya kira apa yang Bapak Ibu sudah share itu sudah luar biasa. Ibu Tiwi lagi angkat tangan ya? Iya Bapak, saya mau Silakan. tambah sedikit. Tambah lagi, bikin kita lebih lengkap. Silakan Ibu Tiwi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya sedikit menambahkan sedikit pengalaman sesuai dengan yang saya alami berkaitan dengan pertanyaan Pak Rusman Derajat tadi. Menurut saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Niko tentang setiap anak tentunya kita tahu bahwa memiliki kodrat lahir atau bawaannya masing-masing, dan sesuai dengan pengalaman itu saya sedikit sharing di sini bahwa karena contoh di dalam pembelajaran ada anak-anak yang karena berangkat dari kodrat masing-masing itu memiliki pola tumbuh itu juga berbeda-beda Bapak. Di dalam kelas itu tentunya masing-masing anak berbeda, dan yang saya alami di sini ada anak-anak yang karena di rumah bawaan lingkungannya mungkin berpengaruh, di sekolahnya ada agak nakal atau lain sebagainya, tetapi ketika kita dekati dengan cara yang lembut, cara yang penuh perhatian, tidak disangka dia berubah Bapak. Dan itu saya alami itu
membuat beberapa teman guru mengatakan bahwa dia nakal, tetapi kalau saat jam pelajaran kita dia ikuti dengan baik. Setelah saya berpikir dan berefleksi diri, oh berarti pendekatan yang saya buat dengan ya sedikit lembut, dengan baik, sopan, menghargai dia dalam berbicara itu juga membuat dia menjadi berubah. Dan ini saya dapat masukkan atau saya dapat eh, ya masukkan dalam proses menuntun anak menjadi yang lebih baik di sini. Menurut saya contohnya itu Bapak, atau pengalaman yang bisa saya masukkan yang berkaitan dengan menuntun itu Bapak. Demikian Bapak, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Tiwi. Tambah lagi kita diperkaya dengan masukan yang kontekstual sekali. Kebetulan Ibu Tiwi menyampaikan hal yang seperti saya alami sebagai pengawas dalam mengawasi, mendampingi sekolah-sekolah. Ternyata benar. Saya berbagi juga ya, supaya kita saling melengkapi. Sekitar semester lalu ya, saya didatangi oleh guru, diantar oleh 2 temannya, 3 guru datang ke rumah saya sebagai pengawas pembina. Mereka dapat masalah karena ini dalam konteks ya, ini kita diperkaya oleh masalah kontekstual. Ada satu sekolah di Kabupaten Alor yang memang pada wilayah itu anak-anaknya memang bertumbuh dalam budaya kekerasan juga, sudah terbiasa. Dan kalau kita kerasin mereka, maka mereka akan semakin lebih keras dari kita. Dan ini dialami oleh seorang ibu guru. Waktu itu ibu guru menyita HP anak itu, kemudian ibu berkata kasar. Dan HP anak itu sebenarnya bukan milik dia, tapi dia pinjam dari teman yang lain, sehingga ketika disita dia terancam, dia bertanggung jawab, ada ketakutan, kecemasan, sehingga ketika ibu guru itu ngotot untuk tetap menyita, dia bereaksi yang sangat fatal. Dia ambil barang tajam dan kejar ibu guru dan hendak menikam, membunuh. Lalu kemudian itu menjadi masalah besar. Dan pihak sekolah waktu itu, kepala sekolah lagi di rumah sakit, telepon saya tetap sampaikan bahwa kita harus berpihak pada anak. Tentunya ada masalah yang melatari yang kita tidak ketahui, sehingga jangan cepat-cepat keluarkan mereka, tapi kita selesaikan secara baik-baik. Ternyata apa yang disampaikan Ibu Tiwi benar, anak-anak itu harus kita hormati. Kita harus buat pendekatan yang manusiawi, yang berpihak pada mereka dengan kelembutan-kelembutan, sehingga reaksi dari mereka itu juga baik. Karena mereka juga manusia, anak manusia. Ketika kita menggunakan pendekatan hati, mereka akan juga menerimanya dengan hati. Dan hasil akhirnya ketika saya mediasi, urus damai, puji Tuhan, hubungan mereka menjadi lebih baik, mereka lebih akrab dan seterusnya. Dan ibu guru itu saya coaching untuk harus melihat anak dengan hati, melakukan pendekatan hati dalam pembelajaran. Kalau ada masalah seperti itu, cari tahu akar-akar masalahnya apa. Lalu kemudian tentunya nanti kita akan belajar tentang kesepakatan kelas, komitmen kelas, dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa mereka betul-betul dituntun oleh seorang guru yang adalah mitra, adalah orang tua mereka. Nah, itu yang dituntut oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita betul-betul harus menghormati anak. Pak Dirjen GTK punya video, saya nonton juga, Bapak Ibu nonton juga, yaitu ada penekanan ya, kalau tidak salah dari Pak Dirjen itu juga, bahwa kita harus menghormati anak, seperti itu ya. Bapak Ibu, luar biasa pertemuan kita. Sebenarnya ada satu tugas yang saya sudah siapkan untuk Bapak Ibu memberikan refleksi terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu diskusikan dari jam berapa, 9 tadi hingga detik ini di Padlet. Tapi sepertinya waktu kita juga sudah selesai. Saya harus melanjutkan diskusi ini, hal yang sama ini dengan kelompok kelas B. Maka saya minta maaf karena pertemuan perdana itu biasanya ada tercecer sedikit karena masalah-masalah teknis. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini kita mendapatkan semacam pemerkayaan
dari pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan-pengetahuan dari sesama CDP untuk menguatkan kita, sehingga itu menjadi modal yang kita pakai untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran di ruang-ruang kelas kita masing-masing. Dan saya tentunya sebagai fasilitator hari ini saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu 9 peserta yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan perdana di ruang eksplorasi ya. Ini hari ruang apa namanya ya? Ya, Alur Merdeka, pertemuan virtual kita. Diskusi. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Kita bisa akhiri pertemuan kita ini. Salam dan bahagia, terima kasih. Nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita Alur Merdeka ini, kita akan lebih banyak aktif diskusi ya di dalam WA group yang sudah saya bentuk untuk kelas A ini. Teman-teman yang hadir hari ini tolong sampaikan kepada teman yang tidak hadir untuk gunakan kesempatan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena keberhasilan daripada Bapak Ibu ditentukan juga oleh kehadiran Bapak Ibu. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jika memang terlalu terpaksa Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan tatap muka, Bapak Ibu saya sarankan, entah alasan sakit atau alasan apapun, Bapak Ibu silakan hidupkan kameranya. Tetap masuk dalam ruang diskusi, matikan kameranya dan bisa dengan audionya dimatikan. Secara sistem Bapak Ibu tetap ada dalam diskusi ini walaupun Bapak Ibu tidak ada dalam diskusi, sehingga nanti dalam presensi tidak merugikan Bapak Ibu. Untuk sementara seperti itu. Ada hal yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita menutup kegiatan ini. Pas, Bapak. Ya, pas. Ternyata karena hari ini kita belepotan sekali ya, karena masalah teknis sehingga kita tidak doa. Dari awal kelas kita tidak doa. Guru agama protes dari tadi itu. Iya, jadi oleh karena itu guru agama yang harusnya pimpin doa sudah ya. Ibu Tiwi kah? Ya, Ibu Tiwi doa. Ibu Tiwi seharusnya itu. Ya, Ibu Tiwi. Doa pembukaan dan doa penutup sudah kita punya kelas. Silakan Ibu Tiwi. Bapak, mohon maaf sebelum kita doa. Ya, silakan. Mungkin sebelum kita doa, dijadwal besok kita masuk jam berapa lagi? Nanti akan saya sampaikan dalam WA group ya. Dipantau WA grupnya untuk virtual besok, nanti saya sampaikan ke WA group. Siap. Oke. Silakan Bu Tiwi. Silakan. Ya. Oh Pak Lawrence. Silakan. Unmute. Aktifkan mic. Mic-nya Pak Lawrence. Masih unmute. Ini hari ada penugasan kelompok itu bagaimana Bapak, yang untuk ini hari setelah diskusi virtual penugasan kelompok itu kira-kira bagaimana Bapak? Sudah. Penugasan. Ya, penugasan Bapak. Itu nanti sebentar penugasannya saya sampaikan di grup diskusi ya, WA grup ya. Oh ya, siap. Ini karena sudah kebelet harus bergeser ke kelas B ya. Oh iya. Oke. Siap. Silakan Bu Tiwi. Baik Bapak. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menutup pertemuan kita pagi ini dalam doa. Mohon izin memimpin doa dalam iman dan keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur berlimpah untuk rahmat-Mu pada saat ini. Kami boleh memulai kegiatan kami dan boleh berakhir dengan baik. Kiranya langkah awal yang sudah kami mulai ini boleh menjadi petunjuk dan langkah selanjutnya untuk kami boleh terus mengikuti kegiatan CGP kami untuk 6 bulan ke depan. Akhirnya Bapa, nama-Mu yang kudus senantiasa kami puji kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Air mengalir, sah. Baik, terima kasih Ibu Tiwi. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih buat Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Saya minta izin untuk pamit. Saya harus berpindah ke kelas berikutnya. Sampai ketemu, salam dan bahagia, sukses semua, sehat-sehat ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dia hang lagi nih. Ya, Bapak Ibu boleh keluar. Silakan. Silakan yang mau keluar, silakan keluar. Sudah. Ini dia hang lagi ini, kenapa nih? Salah. Mau di screenshot untuk foto kok di hang lagi. Oke. Sudah. End call berarti dia rekaman tetap ya. Tutup rekaman dulu toh. Sudah. Sudah. Ini tuh bilang jangan screenshot, jangan screenshot. Itu nah kita mau ambil dia gambar di mana? Bisa tidak bisa lihat dia pindah di dalam. Tutup deh. Ini laptop bikin kita pusing. Kamu yang bingung lah. Terus dong ada bilang ada tugas tuh kerja tugas kelompok apa kali mau bilang tiada. Daftar nama di mana? Kamu yang tulis, makanya kemarin saya bilang tuh dari halaman Sudah. pertama tuh yang Sudah.